Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti rutinnya di hari Sabtu. Kita ada majelis ilmu, kita ada penyampaian ilmu yang tentu bertujuan agar kita semua semakin faham bahwa agama ini, agama Islam adalah agama yang istimewa, yang tidak sembarang orang berbicara atau tidak sembarang orang melakukan sesuatu kecuali ada dasarnya, ada dalilnya, ada hujjahnya. Yang dengan itu pula nanti kelak ketika ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau beramal seperti ini? Kenapa engkau beramal seperti itu? Kita bisa mengatakan, aku telah mengetahui, telah ada Rasul yang diutus, dan kepadanya kami mencontoh apa yang telah diperintahkan, dicontohkan kepada kami. Maka dengan itu, lebih percaya diri bahwa keadaan kita adalah selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang apabila ditanya, "Kenapa engkau beramal seperti ini?" Saya tidak tahu, saya lihat orang-orang seperti ini, jadi saya lakukan seperti ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, bahasan kita adalah tajwid di hari Sabtu ini. Ya, satu pelajaran yang lumayan rumit ya, yang apabila kita terlambat mengikutinya atau tidak pernah sama sekali mengikutinya, maka menjadi kesulitan tersendiri. Ya, saya ibaratkan kalau kita lulus SD, ya, belum bagus baca Quran kita, ya. Kemudian dari lulus SD sampai sekarang mungkin usia kita ada yang 40, ada yang 50. Maka kurang lebih ada 38 tahun dari usia 12. Ya. Kalau sampai usia 40 saja dari 28 ya, 28 tahun. Kita tidak awalnya belum bisa baca Quran dengan bagus. Maka selama 28 tahun itu kita dewasa mempraktekkan juga bacaan Quran yang tidak benar, tidak bagus. Akibatnya terlalu lama salah, maka ketika belajar pun upaya memperbaikinya lebih sulit. Maka kalau dibalik kurang lebih perlu waktu 28 tahun lagi untuk memperbaikinya. Ini kita sampaikan berdasarkan kasus per kasus, di mana kita ngumpul begini pengajian, ya, rata-rata tidak selesai dalam waktu 5 tahun. Jika pertemuannya memang sepekan sekali ya, atau kurang dari itu. Jadwal sepekan sekali, tapi kita manusia kadang belang betong ya, ada kesibukan dan lainnya. Maka kalau sama sekali tidak kita lakukan, saya khawatir sampai tutup usia ada di antara kita yang belum beres baca Qur'annya, ya. Atau sekedar biasa-biasa, atau sebetulnya bisa tapi masih banyak yang salah. Dan ini perkara umum, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Bukan saja kita orang awam, hatta yang sudah bertindak sebagai imam, berani menjadi imam, berani mengajar bahkan seperti saya. Ya, maka kalau ada kekurangannya nanti silakan dikoreksi saja ya, karena kita juga di awal-awal ini modal berani, modal memanfaatkan
situasi saja. Kebetulan ada penunjukan diperkenankan ya kita lakukan. Kurang lebihnya nanti yang lebih berilmu bisa menilai dan bisa memberikan input balik kepada saya. Baik. Huruf yang terakhir kita bahas lam, nun, ro. Kurang lebih tempat keluarnya sama. Al, an, ar. Ujung lidah naik ke langit-langit. Kurang lebih tempatnya sama. Kalau ujung lidah ini kita naik ke langit-langit yang sejajar dengannya al. Coba al. Berhenti situ al. Kerasa? Itu namanya makhraj. Kalau naik ke atas nempel kerasa, disitulah tempatnya al. Nanti bunyi la, li, lu ya dari situ. Sekarang an. Nah, kerasa ya? Sama ya? Ar. Kurang lebih kerasa juga ya. Nah, di situ maka kalau kita mengatakan lari, nah itu lidah kita nggak kemana-mana, ya. Lana, nari, nah, itu kurang lebih lidah kita di sekitar itu, meskipun perinciannya ada sedikit perbedaan-perbedaan antara huruf lam, nun dan ro, tapi tempatnya di situ. Nanti perbedaan dari sisi sifatnya. Baik. Yang teristimewa dari tiga ini, kita ambil dulu yang ini. Huruf ro. Di mana huruf ro ini punya sifat tafkhim dan tarqiq. Ya. Tafkhim ini tebal, tarqiq ini tipis. Indonesia punya dia R. Bebas. Tidak ada aturan. Ya. Seorang mengatakan lari, bebas. Ya, terserah. Arab ada perbedaan antara radhiyallahu, diucapkan ro dengan bari dengan kasrah, ya. Demikian juga dengan ru, ya. Rubama misalkan. Ini ada perbedaan cara mengucapkan ini. Zatnya dia jadi nggak lari kemana-mana dari jadi ro itu r dalam bahasa Indonesia, bukan r dalam Inggris. No, ya, bukan how are you, yang r tidak jelas itu bukan. Sebagian kita dia faham menebalkan tapi lariknya ke r dalam bahasa Inggris sehingga r-nya tidak jelas. Ya, ini kekeliruan. Baik. Jadi ro tafkhim ini semuanya terkait fathah. Ya. Tanda baris di atas ini namanya fathah. Semuanya terkait fathah. Saya mudahkan yang pertama ro fathah. Jadi kalau ro fathah, ro bunyi dia ro ya. Bukan ro. Beda ya. Ro dengan ro. Nanti penggunaannya dalam bahasa kita sangat jelas bedanya. Sarapan apa mas? Roti. Kita katakan roti. Itu cukup. Arab punya roti. Beda ya. Roti. Nah itu bedanya. Meskipun tidak keliru. Bab ini tidak menggelincirkan makna. Ya. Atau nanti yang biasa dibunyikan ro kok dibunyi ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia makna dia nggak salah. Asal bunyi ra we. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mah. Kalau sengaja dia begitu tentu salah ya. Tapi kalau cadel juga tidak. Tetapi dia ra asal ada er-nya dia tidak salah makna. Tetapi kurang sempurna dari sisi tajwid atau tahsinnya. Jadi yang pertama, ro tebal terkait dengan fathah. Semuanya. Ro fathah tebal. Ro. Ro sukun sebelumnya fathah. Ro sukun sebelumnya fathah. Contohnya bar. Allahu akbar. Baro. Bukan bau. Nah, sebagian orang itu tadi keliru. Allahu akbar. Enggak jelas er-nya. Salah. Ya, er-nya jelas ditebalkan baru. Kalau kita Allahu akbar, bubaro itu tebalnya ro.
Ro sukun sebelumnya fathah. Ya. Berikutnya adalah ro dhammah. Ini kita bicara tafkhim dulu ya. Ro dhammah. Ini dhammah. Contohnya ru. Ya. Ya. Ru. Ya, kalau kita baru jadi baru, ya. Rumah jadi rumah, ya. Dalam bahasa Arab apa ru? Rusulum bolehlah ya. Rusulum atau kebanyakan ro. Suruh cari ru. Contohnya ru, ya. Rubama, ruhama, ya. Ruhama, ya. Ruhama ubainahum. Ru. Jadi bukan ru tapi ru. Ya. Baik. Jadi begitu. Kemudian juga sama ro sukun sebelumnya domah. Ya. Bur. Kabur bahasa kita. Kabur ya, kabur bukan. Kabur. Macam tuh bunyi dia. Kalau dalam Quran ada zabur. Ya. Bubur. Nah, ini ro tafhim. Ya. Dan ada penjelasan yang banyak, tapi minimal dua ini dulu dikenali, bahwa ro itu akan menjadi tebal. Yang pertama kalau fathah, yang kedua kalau dhammah. Ya, siap. Ro, ri, ru. Nah, kalau ro kasro nanti dia tarkik. Ri. Nah, untuk kenapa dia dibahas tarkiknya? Apabila kita tidak mengenal adanya tafhim tarkik ini, kadang-kadang huruf ro menjadi miring ke arah e. Ya. Re itu. Ya. Lare itu ke arah e. Makanya dengan tahu ini nanti jadi ri, ya. Kalau bahasa kita lari, coba duri. Nah, nanti ngeceknya kalau dalam bahasa Arab dipanjangkan. Nah, kita cari yang ri. Apa kalimat apa ada ri-nya? Ada yang bisa contoh ri? Sulit ya, kita mempersiapkannya. Bari lah ya. Bari. Coba. Nah, itu kalau kita bari berarti re tuh. Ada sedikit menyimpang ke arah e. Ya, pokoknya begitu ya. Tapi kemudian tentu dipraktekkan, dan bagaimana caranya? Kita ingatkan semua huruf yang terkesan bunyi o, semua huruf yang terkesan bunyi o ada seperti o begini, semuanya tidak o. Hakikatnya bukan bunyi o, tapi huruf itu tebal. Jadi bagaimana cirinya mengucapkannya mulutnya tidak monyong. Bukan ro. Kalau monyong justru tipis. Coba sama-sama. Ro, monyong, ro. Nah, itu tipis. Bunyi o tapi tipis. Jadi kumaha? Yang pertama, ini trik ya. Orang boleh beda. Tidak ada ilmunya, namanya juga trik. Masing-masing orang punya kemampuan tersendiri. Yang pertama, ingin mengucapkan o tapi mulutnya malah dibuka. Ngawahannya sudah o tapi ro. Coba. Ro lagi. Ro lagi. Ro begitu. Ya. Aroa. Bukan aroa. Ya, jangan monyong. Jadi berniat o tapi malah dibuka. Aroa. Ada kesan maju sedikit. Yang pertama itu. Yang kedua triknya adalah yang maju hanya rahang bawah. Mulut atas, bibir atas diem. Ro, cameh kata orang Sunda. Ya. Rohman, Ar-Rahman. Nah, seperti itu. Intinya huruf ro ini tidak monyong. Dan semuanya. Nanti ada lo pada kalimat Allah. Ini sudah dibahas kemarin. Bukan Allah. Allah.
Allah. Sama caranya, niatnya ngucapin O tapi mulutnya malah dibuka. Allahu Akbar. Coba ya. Allahu Akbar. Jadi yang pertama cara menebalkan ini berniat O tapi mulut dibuka. Yang kedua tadi cameh atau olohok. Tahu olohok? Bahasa Sunda olohok, ya. Ini nih olohok. Allah. Gitu. Itu pasti bunyi. Latihannya kayak gitu. Kalau sudah jadi ya nggak perlu, nggak perlu ada yang tadi apa namanya olohok dan seterusnya. Ya. Allah enteng nanti. Ya. Nah ini salah satu karakteristik huruf-huruf Arab dan inilah kemukjizatan Al-Quran. Dikaji sedemikian rupa. Apa hikmahnya? Ada. Contohnya dalam kalimat akbar. Ya. Apabila kita mengucapkan imam misalkan Allahu Akbar, bar kurang, gemaknya dan kerasanya ke dalam hati juga kurang. Tapi kalau Allahu Akbar, bar itu beda. Atau ada orang lagi semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah gitu ya. Allahu Akbar kan beda. Ini diantara. Dan semua kalau dikaji seperti itunya bakal ada. Ya, dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dari sisi itu nanti kalau diulik ada kemukjizatan-kemukjizatan khusus yang akan menambah kebaikan-kebaikan kita di dalam beragama. Baik, inti pembahasannya disimpulkan bahwa huruf ro ini ada tebal, ada tipis. Baik, ini sudah berlalu. Nah, ini nanti diperdalam dalam pembahasan sifat. Ini pembahasan makhraj. Ya, jadi dari mana ro itu keluar sudah cukup. Asal getar, jelas sudah cukup. Tebal tipisnya nyusul. Tapi karena ini sering diucapkan sehingga kita sedikit dikenalkan bahwa ro itu ada tafkhim, tarqiq sebagaimana Allah tadi, lafzul jalalah.